Oke, kita mulai ya kelasnya untuk minggu ini. Jadi ini udah, materi terakhir untuk kecerdasan buatan, yaitu tentang optimasi sesuai dengan kontrak kuliah juga. Jadi minggu ini optimasi part 1 dulu, kemudian minggu depan, kita bahas optimasi selanjutnya yang fokus ke swarm optimization. Saya buka dulu kelasnya untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pagi, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita mulai, mungkin udah dengar ya atau belum kalau akreditasi prodi kita sudah keluar dari BAN-PT, sudah berubah dari terakreditasi minimum jadi baik. Jadi terima kasih, semuanya yang sudah membantu ya pada saat, akreditasi. Jadi sekarang akreditasi prodi kita sudah baik ya, walaupun belum unggul karena memang kan belum ada lulusan. Jadi setidaknya nanti ketika kalian, lulus, kalau misalnya memang, belum melakukan akreditasi ulang lagi, paling tidak sudah jadi baik ya, sudah tidak terakreditasi minimum. Kemudian untuk, final project, saya sudah buka beberapa, laporan yang pertama. Jadi memang untuk minggu kemarin kan masih, saya minta untuk mengutak-atik dataset-nya, melihat dataset-nya, terus mencoba juga menampilkan di program Python. Untuk final project, nanti semoga saya sudah di Surabaya lagi. Jadi, kalau tidak salah itu ujian kan tanggal 27 ya mulainya untuk, eee, di UNER. Jadi itu saya sepertinya sudah di Surabaya lagi, jadi nanti final project presentation akhirnya di lab atau di ruang kelas yang sudah disediakan oleh fakultas. Jadi untuk progres sampai nanti presentasi akhir, kalau ada yang bingung ditanyakan saja ya ke saya atau ke Bu Dini. Karena untuk, kelas RKA 1 dan RKA 2 itu final project-nya sama topiknya. Kira-kira itu yang saya sampaikan dulu di awal kelas, karena sebetulnya materi hari ini tidak begitu banyak, istilahnya hanya mengulang ya. Karena optimasi ini mungkin pernah dengar juga di awal sebelum kita mulai mata kuliah kecerdasan buatan ini, Bu Dini pernah bilang ketika di kontrak kuliah dan di pengantar itu disebutkan bahwa ada salah satu algoritma yang bisa digunakan hampir untuk seluruh permasalahan. Masih ingat ya? Genetic algorithm atau GA adalah algoritma sapu jagat katanya Bu Dini yang hampir bisa menyelesaikan seluruh permasalahan. Karena genetic algorithm kan sudah kita pelajari di searching, karena memang bisa mengatasi permasalahan searching. Di learning juga genetic algorithm bisa memperbaiki atau menyelesaikan masalah learning. Di optimasi itu juga genetic algorithm bisa menjadi salah satu algoritma yang digunakan untuk melakukan optimasi sebuah permasalahan. Jadi untuk optimasi part 1 ini, kita kenalkan dulu konsep optimasi itu sebetulnya apa saja contoh optimasi di kecerdasan buatan, lalu kemudian kita bahas, teman-teman dari genetic algorithm. Jadi caranya sebetulnya sama, mirip-mirip, hanya saja perbedaan kecil dan cara untuk mencari dari algoritma teman-temannya GA itu sebetulnya juga hampir sama seperti bagaimana GA, menyelesaikan permasalahan. Untuk capaian pembelajaran hari ini, menjelaskan beberapa teknik optimasi pada kecerdasan buatan, mengidentifikasi dan menyelesaikan studi kasus optimasi dengan algoritma optimasi sederhana. Yang akan kita bahas ada 5 hal ini, pendahuluan optimasi, kemudian algoritma pencarian optimasi, algoritma evolusi, genetic programming, dan evolutionary programming. Pendahuluan optimasi, mungkin sebetulnya sudah tahu ya apa itu optimasi. Artinya kan
ketika kita ingin mencapai sesuatu tujuan atau goal yang diharapkan, nah, kita lakukan optimasi terhadap, permasalahan tersebut. Nah, biasanya optimasi-optimasi ini kalau di perusahaan biasanya bagaimana caranya mengurangi cost, bagaimana caranya mengurangi waktu produksi dan lain-lain. Itu di industri biasanya optimasi yang ingin diraih oleh perusahaan tersebut. Kalau di sini menurut, eee sumber-sumber dari yang berkaitan dengan kecerdasan buatan, optimasi itu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau yang optimal, nilai efektif yang dapat dicapai. Begitu juga dari Suprojo dan Purwandi tahun 2005, ketika mereka membahas tentang optimasi di buku mereka yang mereka terbitkan itu. Artinya optimasi itu cara untuk mendapatkan harga ekstrim terbaik, baik itu maksimum atau minimum dari suatu fungsi tertentu dengan faktor-faktor pembatasnya. Jadi ketika kita mengeset suatu fungsi untuk goal-nya, itu juga pasti ada kayak constraint-constraint yang harus dipenuhi. Nah, itu juga termasuk, makna dari optimasi. Kemudian optimasi secara umum adalah memaksimalkan atau mengoptimalkan sesuatu hal yang bertujuan untuk mengelola sesuatu yang dikerjakan. Nah, intinya kata-kata optimasi itu adalah suatu cara yang dilakukan untuk memberikan hasil yang terbaik yang diinginkan oleh, perusahaan ataupun si pengelola suatu bisnis proses tertentu. Nah, untuk klasifikasi teknik optimasi, itu sebetulnya teknik optimasi ini ada 2. Yang pertama disebut dengan single objective, yang kedua disebut multi objective. Bedanya apa single objective dan multi objective? Single objective akan lebih mudah diproses daripada multi objective. Karena single objective ini kita hanya memikirkan atau, mengurusi satu fungsi objektif saja ketika kita melakukan optimasi. Misalkan kalau kita kasih contoh, sederhana dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kita mau beli mobil, kita cuma mengurusi manakah mobil yang paling murah harganya dari semua mobil yang ada atau yang dijual di pasaran di Indonesia. Hanya itu saja. Jadi dari semua selebaran mungkin dari semua dealer-dealer atau pabrikan, kita cari manakah, mobil yang paling murah yang bisa kita dapatkan. Sedangkan kalau multi objektif, tidak hanya ada satu yang harus kita pikirkan, tapi ada lebih dari satu. Biasanya 2, tidak selalu 2 juga, kadang-kadang bisa 3, 4, 5 fungsi yang harus kita, eee, seimbangkan. Misalkan kalau kita mau memilih mobil, jadi tidak hanya minimum cost, tapi juga, mana sih yang nyaman, yang mungkin juga bentukannya stylish, anak muda, kemudian tidak terlalu besar karena masih mungkin belum berkeluarga, dan lain-lain. Jadi ada banyak faktor yang dipertimbangkan, tidak hanya dari segi harga, tapi juga dari berbagai, faktor lain. Itu disebut dengan multi objektif. Nah, biasanya teknik optimasi itu mengarahnya ke multi objektif dibanding dengan single objektif. Karena kalau kita lihat di perusahaan, jarang sekali perusahaan yang misalkan waktu produksinya lebih cepat, tapi perusahaan itu mau mengeluarkan lebih banyak cost untuk mempercepat produksi, jarang sekali. Biasanya ada 2 yang harus dioptimasi, yaitu waktu dan biaya. Jadi waktunya cepat, biayanya juga murah. Itu yang lebih disukai di industri. Jadi kalau sudah ada 2 objektif seperti itu, masuknya juga ke multi objektif. Nah, untuk selanjutnya, kita sudah tahu ada single objektif, ada multi objektif. Nah, selanjutnya ada juga yang disebut dengan optimisasi kontinu dan optimisasi diskrit. Diskrit disebut juga dengan kombinatorial. Nah, untuk kombinatorial ini juga kompleks karena di dalamnya itu sebetulnya memang kan ketika kita melakukan optimasi itu kita menggunakan rumus-rumus matematika ya pastinya. Nah, untuk kombinatorial ini
berhubungan dengan nggak cuma matematika sederhana, ada fungsi, kemudian kita sederhanakan fungsinya dengan menggunakan derivatif fungsi atau turunan, biasanya turunannya di-set sama dengan 0, seperti itu. Nah, kalau untuk kombinatorial itu ada unsur-unsur operation research atau riset operasi atau RO. Nah, biasanya RO ini ada mata kuliahnya sendiri, kemudian teori algoritma, teori kompleksitas komputasional, yang memang digunakan juga di berbagai bidang seperti kecerdasan buatan, matematika, dan software engineering. Terutama software engineering karena memang ketika membuat project dari pertama kali mulai sampai project closure itu memang harus dihitung-hitung ya biayanya berapa. Apakah ketika membuat aplikasi ini bisa dalam waktu 3 bulan, tapi cost-nya berapa? Bisa dalam waktu 6 bulan, cost-nya akan lebih murah kalau, dibandingkan dengan ketika membuat project itu waktunya 3 bulan, seperti itu. Nah, ini di bagian optimalisasi kombinatorial yang masuknya ke variabel-variabel discrete. Nah, kemudian kalau misalnya tidak berhasil dengan, multi objektif, diselesaikan permasalahan tersebut, kemudian bisa digabungkan kombinatorial dengan multi objektif, untuk optimasi. Kalau tidak berhasil gabungan kombinatorial dan multi objektif, itu bisa kita gunakan teknik optimasi meta heuristik. Nah, meta heuristik ini cocoknya digunakan ketika masalahnya itu sulit dan data-datanya sudah kompleks. Jadi ketika ada banyak sekali variabel yang harus diurusi, terus setelah ketemu hasilnya atau model seperti itu diminta untuk melakukan optimasi. Bagaimana nih, kenapa, eee, waktu prosesnya itu misalnya untuk 200 epoch yang sudah kita jalankan itu misalkan 32 jam. Nah, dari 32 jam ini bisa tidak dijadikan mungkin hanya 5 jam sampai 6 jam. Nah, untuk mengoptimasi itu bisa dengan meta heuristik. Jadi memang meta heuristik ini seperti teknik optimasi yang bisa untuk mengeksplor ruang pencarian menggunakan mekanisme untuk menemukan solusi terdekat. Ini ya, kata-kata optimum global, global optimum, dan lokal optimum itu muncul lagi di sini. Di waktu kita belajar algoritma di sebelum UTS, itu kan ada ya, pernah saya sebutkan ada global optimum, ada local optimum. Nah, untuk explainable AI, mungkin ada yang pernah dengar XAI. Nah, XAI itu kan akan fokus di eh, local optimum dan global optimum. Memang untuk local optimum itu akan lebih jelas daripada global optimum. Karena kan kalau global kita melihat visualisasi model itu dari segi global, tapi untuk lokal itu sudah ke setiap variabel itu kita analisis. Jadi meta heuristik bisa kita gunakan sebagai salah satu teknik optimasi. Nah, di sini sebetulnya kalau kita lihat gambar ini, optimasi itu ada berbagai macam dari segi aspeknya. Jadi misalkan kalau kita melakukan optimasi, ada yang sifatnya statis, ada yang dinamis. Kemudian optimasi itu juga ada yang variabel tunggal tadi ya, eh, single objektif, ada yang multivariabel atau multi objektif. Kemudian ada juga yang continue, ada yang discrete. Tadi yang discrete termasuk kombinatorial. Kemudian optimasi itu juga ada yang menggunakan kendala, ada yang tanpa kendala. Termasuk salah satunya nanti di sini itu bisa di-setting constraint-constraint yang dimiliki atau yang diperhatikan oleh perusahaan. Misalkan ketika ingin menurunkan cost produksi, bagaimana SDM, bagaimana alat-alat yang digunakan dan sebagainya. Itu kan juga masuk ke dalam perhitungan ketika kita melakukan optimasi. Kemudian optimasi itu juga ada yang pencarian acak dan pencarian harga optimum. Kemudian ada juga yang fungsi dan optimasi trial and error. Jadi kalau untuk optimasi trial and error ini mungkin lebih gampang karena ketika kita melakukan optimasi itu hanya berhasil tidak ya dengan cara seperti ini. Kalau tidak diulangi lagi. Jadi memang betul-betul trial and error.
Nah, ini masing-masing penjelasan dari gambar sebelumnya. Trial and error itu berhubungan dengan proses untuk menyesuaikan nilai variabel masukan yang membuat perubahan keluaran tanpa pengetahuan yang banyak mengenai prosesnya. Kemudian optimasi satu dimensi dengan multidimensi melibatkan, kalau satu dimensi biasanya melibatkan satu variabel, kalau multidimensi itu banyak variabel yang terlibat di dalam proses optimasinya. Kemudian ada juga tadi optimasi dinamis, memiliki satu keluaran fungsi waktu, sedangkan untuk yang statis, keluaran yang diharapkan itu independen terhadap waktu. Kemudian tadi juga sudah sempat kita singgung mengenai discrete dan continue. Discrete itu melibatkan variabel yang punya sejumlah variasi nilai yang terbatas, sedangkan continue itu memiliki variasi variabel yang tidak terbatas. Jadi makanya disebut continue, setiap ada variabel baru yang ingin ditambahkan di tengah-tengah proses optimasi, itu disebut juga optimasi continue. Kemudian optimasi dengan kendala, ini menggabungkan kesamaan variabel dan ketidaksamaan variabel ke dalam fungsi objektif. Sedangkan kalau optimasinya tanpa kendala, itu mengizinkan variabel memiliki nilai yang bebas. Kemudian untuk optimasi acak, penyelesaiannya dicari secara acak, jadi kayak random. Kalau ketemu, bagus di randoman pertama, randoman kedua. Tapi kalau misalnya tidak ketemu sampai randoman 10, 100, dan seterusnya, itu juga berpengaruh ke waktu komputasi untuk optimasi tersebut. Kemudian untuk pencarian dengan harga minimum, itu bisa didapatkan dari sebuah nilai variabel awal tertentu yang sudah di-set. Jadi berapa nih nilai awal ketika kita melakukan optimasi tersebut dan berapa nanti nilai akhirnya. Ini nanti kadang-kadang bisa digabungkan antara optimasi acak, misalkan mau kita gabung dengan discrete yang variasi nilainya terbatas, itu juga bisa. Nah, biasanya penggabungan-penggabungan ini itu jatuhnya nanti ke teknik optimasi yang meta-heuristik. Jadi sudah hybrid ya, seperti itu. Nah, secara garis besar itu objective function, kalau kita berbicara masalah optimasi, itu objective function-nya ini ada di seputar ini, di kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata, di industri juga seperti itu. Cost-nya itu ingin murah atau kita menurunkan cost untuk mencapai optimasi terbaik. Kemudian speed, kecepatan untuk pemprocessing atau kecepatan untuk melakukan proses produksi suatu barang itu jauh lebih cepat. Jadi untuk fungsi objektif ini arahnya ke atas ya, karena ingin semakin cepat kita melakukan proses produksi bila kita melakukan optimasi. Kemudian weight itu turun, diharapkan beratnya yang misalkan sekarang beratnya 1 kilo, dengan adanya optimasi itu bisa dibuat menjadi mungkin hanya 500 gram. Nah, itu juga target dari optimasi. Kemudian profit tentu kalau kita melakukan optimasi, pasti ujung-ujungnya keuntungan atau profit diharapkan naik ya berkali-kali lipat ketika kita melakukan optimasi. Makanya arahnya ke atas. Kemudian untuk waste ya, ini tentu ke bawah mengikuti cost dan weight-nya, karena kalau waste-nya ke atas otomatis nanti kan butuh lagi dana untuk mengeluarkan dana untuk membereskan masalah waste-nya ini, kayak butuh lagi vendor dan sebagainya untuk mengatasi waste atau limbah dari perusahaan tersebut. Nah, makanya objective function di industri paling tidak ini target akhir dari proses optimasinya itu seperti ini. Kemudian kita masuk ke algoritma pencarian optimasi. Ada beberapa algoritma yang bisa digunakan ketika kita mau melakukan optimasi. Yang pertama menggunakan metode analitik. Ya, analitik ini tentu dari kata-katanya analitik, analisis. Yang paling mudah ketika kita menggunakan metode analitik ini tentu kita menggunakan kalkulus. Tadi sudah sempat saya singgung kalau ujung-ujungnya nanti ketika kita melakukan optimasi, kita melakukan derivatif atau turunan dari suatu fungsi. Jadi
kita punya fungsi, turunannya berapa, di-set sama dengan 0, berapakah kira-kira nilai atau variabel yang memungkinkan atau sampai berapa memungkinkan untuk kita optimasi. Itu kalau kita menggunakan metode analitik. Kemudian metode pencarian menyeluruh. Kalau untuk metode pencarian menyeluruh ini, kita memeriksa setiap sampel yang kita miliki, nilai fungsi objektif manakah yang kita dapatkan untuk memperoleh nilai yang paling optimum untuk kasus tersebut. Setiap nilai variabel di dalam interval tertentu, karena ketika kita punya fungsi, itu kan kita juga punya interval. Jadi nanti ketika kita punya fungsi kan kita bisa menggambarkan grafiknya ya, X dan Y-nya, sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, dari metode pencarian menyeluruh, itu nanti akan ketemu nilai fungsi objektif yang paling optimal dari fungsi yang tergambar dari grafik tersebut. Kemudian metode Newton-Raphson. Nah, untuk metode Newton-Raphson ini sebetulnya ada metodenya, tapi jarang sekali digunakan, setahu saya. Karena memang ketika metode Newton-Raphson ini digunakan, itu lebih banyak yang harus difikirkan. Misalkan ketika kita mau menggunakan metode Newton-Raphson ini, kita terapkan, tapi rawan konvergensi. Nilainya itu akan bisa jadi akan mengalami perubahan dari processing pertama, kemudian nanti dilakukan processing ulang, itu akan berubah nilainya. Jadi memang metode Newton-Raphson ini jarang sekali digunakan untuk optimasi sendirian, biasanya digabung. Nah, Newton-Raphson ini digabung mungkin nanti dengan metode meta-heuristik, akan jauh lebih baik hasil dari optimasinya. Nah, kemudian metode heuristik. Nah, ini untuk heuristik ini sebetulnya metodenya populer untuk melakukan optimasi karena memang untuk heuristik kita bisa menentukan ambang batas atau threshold ketika kita mau melakukan optimasi. Jadi misalkan threshold-nya berapa yang kita inginkan. Misalkan kita capai dulu 70%. Nah, ketika kita mengolah fungsi objektifnya, ketika sudah mencapai 70%, maka bisa kita naikkan jadi 80%. Jadi istilahnya lebih mudah untuk di-set setiap fungsi dan goal yang ingin ditetapkan ketika kita mau melakukan optimasi dengan metode heuristik daripada deterministik. Kemudian contoh permasalahan optimasi, ini yang paling sederhana saja di kehidupan sehari-hari. Misalkan di kuliah, contoh proses optimasi dilakukan untuk membuat jadwal kuliah. Ada dosen, mahasiswa, dosen FMM, kemudian dosen FST, dosen PDB, itu kan harus berkoordinasi ya, bagaimana caranya agar tidak tabrakan, tidak crash, walaupun sebetulnya di UNER juga masih proses ya optimasi ini, karena setiap semester itu mesti ada yang tabrakan mahasiswanya untuk mata kuliah tertentu. Kemudian untuk yang kedua, persoalan transportasi yang mencakup pendistribusian suatu komoditas atau produk, misalkan dari Jawa Timur ke Semarang, atau dari Surabaya ke Banyuwangi, atau dari Surabaya ke Mojokerto, dan seterusnya. Jadi itu juga termasuk proses optimasi. Kemudian yang terakhir, pemilihan rute terpendek dan biaya terkecil untuk mengunjungi sejumlah kota. Misalkan mau terbang dari Surabaya ke Malaysia, bisa memilih mau transit dulu di Jakarta atau langsung ke Malaysia, atau mau transit dulu di Singapura baru ke Malaysia. Nah, yang seperti itu juga merupakan contoh optimasi. Kemudian ini contoh grafik dari jurnal ya, ini saya ambil. Nah, ini kata-katanya di sini PV, curve with GAN
PO. Nah, di sini teknik MPP ini biasanya dilakukan optimasi ya. Biasanya ini yang menggunakan cahaya matahari. Jadi di sini optimasinya menggunakan genetik algorithm. Nah, ujung-ujungnya memang kalau kita melakukan optimasi juga nggak jauh-jauh dari ketika kita melakukan modeling ya, modeling data. Jadi dari sini bisa kita lihat kalau ujung-ujungnya itu juga kita gambarkan hasil optimasi itu dengan grafik. Jadi dari grafik ini bisa terlihat, oh yang mana sih yang paling optimal hasil optimasinya. Nah, di sini contohnya kalau di sini GA itu pakai lingkaran, kemudian untuk yang target diberikan lambang ini segitiga terbalik dan seterusnya. Jadi dari adanya varius temperatur ini, ketika kita optimasi dengan genetik algorithm, tidak hanya genetik algorithm ya sebetulnya, salah satu algoritma optimasi memang genetik algorithm. Jadi ketika kita terapkan dari kurva ini, kemudian kita lakukan optimasi, hasilnya seperti ini. Memang tidak, kalau kita lihat kan dari kurvanya juga tidak jauh berbeda ya. Berarti untuk PV ini yang terbaik memang sudah dimodelkan dari datasetnya. Kadang-kadang memang seperti itu. Jadi apa yang sudah dimodelkan dari dataset, itulah yang akan muncul sebagai model, kemudian modelnya kita optimasi, hasil itu juga akan menjadi keluaran terbaik dari hasil optimasinya. Maka datasetnya itu bisa kita bilang sudah baik. Jadi sudah tidak ada hal yang seperti noise, outlier, kemudian residual data di dalam dataset itu sudah tidak ada residual lagi. Jadi dari dataset ini ketika kita coba melakukan optimasi itu juga hasilnya mirip-mirip seperti modelnya. Nah, kalau kita mau telusuri satu persatu dari gambar ini, penyelesaian masalah akan lebih mudah dilakukan jika ukuran datanya itu relatif kecil. Itu pasti. Kalau datanya semakin banyak data, maka yang akan kita urusi sebelum kita melakukan optimasi itu kan ada banyak. Makanya akan jauh lebih kompleks. Jadi tidak hanya memodelkan saja yang banyak data, kita akan lebih ribet sedikit dibanding datanya kecil, tapi juga dari segi optimasinya. Kemudian masalah akan menjadi kompleks jika data berukuran besar atau melibatkan sejumlah entitas besar. Kalau entitas besar di sini kenapa mempengaruhi optimasi? Karena kalau misalnya ada data, kita lihat setiap variabelnya, kalau setiap variabel itu harus kita libatkan di dalam optimasi, itu juga akan lebih rumit daripada ternyata variabel ini tidak begitu berguna, maka bisa diabaikan. Maksudnya diabaikan itu tidak diikutkan dalam proses optimasi. Itu akan lebih membantu sebetulnya. Jadi semakin sedikit entitas dan variabel yang diolah, sebetulnya akan lebih mudah. Tapi biasanya kalau di perusahaan-perusahaan yang sudah besar itu kan setiap variabel, setiap entitas itu harus diikutkan karena merupakan hal yang penting. Nah, itu juga menyebabkan optimasi itu menjadi kompleks. Kemudian pada masalah kompleks dibutuhkan juga formulasi matematika yang kompleks. Ini tentu bisa saja integralnya integral lipat 2, lipat 3. Nah, kalau untuk integral lipat 2, lipat 3, maka derivatifnya pun atau turunannya pun akan tidak semudah kalau integralnya 1. Kalau integralnya 1 kan x kuadrat jadi 2x pangkat 1. Kalau integral lipat 3, maka derivatifnya pun akan menyesuaikan dari hasil integralnya. Berdasarkan model matematis yang dibangun, dapat dilakukan analisis untuk mencari solusi yang terbaik atau optimum. Solusi optimum mungkin dapat diperoleh, tetapi memerlukan proses perhitungan yang panjang. Jadi ini masih berkaitan dengan poin-poin di atasnya tadi. Nah, di sini kembali lagi kita ke meta heuristik atau heuristik ya, yang lebih populer memang optimasinya. Metode heuristik ini tidak selalu menghasilkan solusi optimum, tapi bisa dirancang untuk
menghasilkan solusi yang optimum. Kenapa? Karena tadi, kalau untuk heuristik itu kita harus kita bisa mengeset sesuai yang kita inginkan, karena dia dapat kita set sesuai dengan yang kita inginkan. Itu heuristik. Kalau deterministik kan tidak ya, mengikuti pola data dan modelnya seperti apa. Makanya heuristik ini lebih populer. Begitu juga dengan modifikasi algoritma. Modifikasi algoritma heuristik itu jauh lebih mudah dilakukan daripada modifikasi algoritma deterministik. Nah, di sini untuk metode heuristik, itu kalau untuk optimasi, itu ada banyak ya sebetulnya algoritmanya. Ada N-colony, ada hill climbing, ini juga hill climbing ada di metode atau algoritma searching ya, tapi juga bisa digunakan untuk melakukan optimasi. Kemudian tabu search, simulated annealing atau SA, dan algoritma evolusi. Nah, untuk algoritma evolusi, ini termasuk di dalamnya adalah genetic algorithm. Nah, untuk N-colony ini akan kita bahas minggu depan di optimasi bagian kedua. Untuk hill climbing, sudah kita bahas ya, walaupun tidak begitu detail di searching. Kemudian tabu search dan simulated annealing ini tidak akan kita bahas di kecerdasan buatan. Kemudian untuk algoritma evolusi kita bahas hari ini. Nah, jadi kalau kita buatkan bagan atau gambar, sebenarnya bagaimana sih optimasi itu? Nah, optimasi di sini stokastik, ingat ya, masih ingat pelajaran di mata kuliah probabilitas statistik dan proses stokastik. Nah, optimasi, kemudian stokastik, ada integer programming atau IP, kemudian dari stokastik ini kita bisa pecah menjadi meta heuristik. Nah, meta heuristik inilah yang umumnya digunakan di optimasi. Jadi ada banyak sebetulnya meta heuristik ini bisa dibagi menjadi evolutionary computing, ada local search based algorithm. Untuk evolutionary ini ada AI, evolutionary algorithm, ada swarm intelligence. Nah, ini yang akan kita bahas minggu depan, ini kita bahas minggu ini. Kemudian untuk EA itu bagiannya ada GA, ada GP, ada ES, ada EP. Kemudian untuk swarm intelligence itu ada N-colony, ada particle swarm, ada AIS atau artificial immune system. Kemudian kalau local search base ini ada simulated annealing, ada tabu search, ada VNS. Jadi kira-kira yang akan kita bahas di mata kuliah kecerdasan buatan ini yang bagian meta heuristik, evolutionary computing, EA, dan SI, Swarm Intelligence. Kemudian kita lihat algoritma evolusi. Intinya adalah kalau kita belajar algoritma evolusi, itu merujuknya ke proses evolusi biologi yang sudah saya jelaskan juga ya di genetic algorithm di pertemuan sebelum UTS. Jadi intinya kita seolah-olah membayangkan atau memodelkan data-data atau permasalahan yang kita selesaikan itu dengan proses evolusi biologi seperti seleksi alam, penurunan sifat genetis, ya termasuk juga ada mutasi, crossover, dan lain-lain. Nah, sebetulnya apa sih algoritma evolusi itu? Merupakan subset dari komputasi evolusi yang merupakan bentuk generik dari algoritma optimasi meta-heuristik yang berbasis populasi. Optimisasi pada algoritma evolusi itu intinya adalah proses pemilihan sebuah solusi dari beberapa alternatif solusi yang disediakan yang memenuhi batasan atau constraint. Jadi, ketika nanti kita lakukan modeling, setelah modeling kita lakukan optimasi, itu kan dikasih hasil optimasi ini. Misalnya kita dapat dari 200 epoch itu yang merupakan hasil optimalnya mungkin ada 5 ya, ada 5 hasil yang mungkin mendekati baik. Jadi kalau kita pakai fuzzy clustering, itu kan misalkan dari data itu kita punya dua klaster atau 3 klaster. Kemudian dari klaster pertama itu kita punya nilai terbaik untuk klaster pertama,
Klaster kedua kita punya nilai terbaik untuk klaster kedua. Kemudian klaster ketiga kita punya juga nilai terbaik untuk klaster ketiga. Nah, dari klaster pertama, kedua, dan ketiga itu kan bisa kita bandingkan. Manakah yang memiliki nilai yang paling baik? Nah, nilai yang paling baik tentu kan dari 3 itu kita bisa pilih misalkan nilai yang paling rendah kita ambil, nilai yang paling minimum. Nah, itu adalah nilai terbaik pertama, kemudian nilai terbaik kedua, kemudian nilai terbaik ketiga. Nah, itu maksud dari kata-kata ini. Jadi, proses pemilihan sebuah solusi dari sejumlah alternatif solusi dengan memenuhi sejumlah batasan atau constraint. Jadi di awal kita tentukan dulu mungkin alfa dan tetanya berapa, atau mau distance-nya berapa, atau mau gap atau residual antara datanya itu berapa, dan seterusnya. Kemudian kalau kita misalkan pada pencarian rute untuk mengunjungi sejumlah kota, nah, pada kasus untuk mengunjungi sejumlah kota ini, tentu saja terdapat banyak alternatif pilihan rute atau solusi yang bisa kita lalui. Misalkan tadi ya, mau ke Malaysia, mau transit dulu di Jakarta, apa transitnya di Singapura, misalnya seperti itu. Kemudian, solusi yang dipilih dari beberapa solusi tadi disesuaikan dengan tujuan atau objektifnya dari mengunjungi kota ini. Misalkan kalau kita bahas kota tadi, misalkan rute terpendek atau waktu tempuh naik pesawatnya yang paling cepat, atau yang biaya tiket pesawatnya paling murah, tidak peduli berapa lama waktu transitnya. Misalnya, kalau kita berangkat dari Surabaya mau ke Malaysia, terus kita transit di Jakarta, harganya mungkin 900.000. Nah, 900.000 tapi waktu transit di Jakartanya mungkin, berapa ya, anggaplah 3 jam sampai 4 jam. Nah, kemudian kalau kita transit di Singapura ke Malaysia misalkan, itu harga tiketnya 1,5 juta, tapi waktu transitnya mungkin hanya 55 menit untuk transfer. Nah, seperti itu. Nah, itu kan juga termasuk salah satu hal, itulah yang disebut dengan objektif tadi, fungsi tujuan tadi itu seperti itu. Jadi, manakah yang harus dipilih? Pemilihannya tentu berdasarkan dari kalian yang mau bepergian. Kalau misalnya kita bicara industri, maka industrinya itu mau yang seperti apa, cost-nya yang diturunkan, kemudian speed-nya naik, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang dimaksud di algoritma evolusi. Tapi sebetulnya konsepnya itu kan tidak hanya di algoritma evolusi ya, di swarm intelligence itu juga sama sebetulnya. Itu bisa kita gunakan konsep ini juga. Paling yang membedakan hanya bagaimana caranya algoritma itu bekerja. Kemudian, algoritma evolusi lain itu juga ada stochastic optimization. Nah, stochastic optimization ini konsep dari proses stokastiknya itu kan sudah kalian dapatkan di mata kuliah probabilitas statistik proses stokastik. Nah, untuk implementasinya nanti tinggal menggabungkan bagaimana kalian ingin mengoptimasi permasalahan itu setelah dapat model, kemudian diterapkan proses stokastik di dalam algoritma optimasinya. Ini misalkan di sini menggunakan bilangan acak atau random dalam pencarian solusi. Nah, konsekuensinya kalau kita pakai bilangan random bagaimana? Maka ketika kita running terus, misalnya running pertama hasilnya 200, running kedua hasilnya 275, running ketiga hasilnya 263, dan seterusnya. Kenapa? Karena kan memang kita gunakan bilangan acak atau random sebagai inisialisasi dari optimasinya. Jadi memang kalau pakai bilangan acak atau random itu, hasil yang kita dapatkan juga berbeda-beda, tapi bisa kita apa ya, toleransi sampai sejauh mana angka acak itu akan berubah. Misalkan ketika kita merunning, itu bedanya hanya 5. Misalkan runningan pertama 250, 255, 257, 258. Maka itu sudah merupakan hasil optimal yang bisa didapatkan dari algoritma stochastic optimization-nya. Jadi bisa kita sampaikan bahwa hasil optimasi dari stochastic optimization untuk permasalahan ini adalah berkisar antara 250 sampai 275 misalnya seperti itu. Nah, itu sudah merupakan hasil dari optimasinya. Kemudian algoritma meta heuristik bertindak sebagai manajer dari beberapa algoritma heuristik yang secara terorganisir mencari solusi dari sebuah permasalahan.
Kemudian ada lagi tadi VNS, Variable Neighborhood Search. Intinya adalah mengiterasi dari LS, local search. Nah, local search ini hampir sama kata-katanya dengan untuk mendapatkan local optimum dilakukan local search. Untuk mendapatkan global optimum, maka kita lakukan global search. Itu juga satu kata. Jadi misalkan ketika kita mau menggunakan VNS untuk mencari local optimumnya, maka bisa kita lakukan iterasi local search-nya ini untuk mencari solusi dari titik awal yang berbeda, serta mencakup area pencarian yang lebih luas. Misalkan, kalau untuk VNS ini, algoritma genetik, GA, yang sudah kita pelajari, itu meliputi crossover, mutation atau mutasi, dan juga proses seleksi. Nah, di sini prinsip kerja algoritma evolusi secara umum, karena kita belajar algoritma evolusi, maka inilah proses umum yang dilakukan oleh algoritma-algoritma evolusi. Jadi ada individu dalam populasi, kemudian ada pemilihan parent-nya, kemudian hasil reproduksinya bagaimana, seleksi alamnya seperti apa, himpunan individu baru yang diperoleh dari seleksi dan reproduksi tadi bagaimana. Intinya kan hampir sama ya seperti bagaimana GA melakukan prosesnya. Makanya untuk algoritma evolusi di sini itu sebetulnya langkah-langkahnya juga mirip dengan GA. Kemudian algoritma evolusi berikutnya, ini juga sebetulnya mengulangi kembali genetik algorithm. Jadi intinya kan kalau di evolusi itu ada yang berperan sebagai induk atau parent, bagaimana parent-nya, kemudian bagaimana parent tadi disilangkan untuk menghasilkan individu baru sebagai turunannya. Nah, kalau di sini ada kata-kata offspring. Sebetulnya kan offspring itu mungkin tidak kita dengar ya ketika kita belajar genetik algorithm, tapi untuk bahasa evolusi algorithm itu kita kenal dengan offspring itu artinya parent-nya itu melakukan reproduksi yang menghasilkan keturunan. Jadi intinya kita kita dapatkan individu baru hasil dari crossover parent-nya atau induknya. Kemudian individu-individu hasil dari parent-nya tadi itu berevolusi dan individu yang lebih baik mempunyai peluang lebih besar untuk melewati seleksi alam dan bertahan hidup. Ini konsepnya ya, sama seperti genetik algorithm. Kemudian individu yang lebih baik juga cenderung menghasilkan keturunan yang lebih baik, sehingga dari generasi ke generasi akan terbentuk populasi yang lebih baik. Nah, untuk algoritma evolusi sendiri itu terbagi banyak, ada beberapa, seperti tadi ya gambar di depan tadi, ada genetic algorithm, ini juga termasuk algoritma evolusi, evolution strategies juga termasuk algoritma evolusi, genetic programming atau GP juga masuk algoritma evolusi, evolutionary programming juga masuk algoritma evolusi. Jadi bagian dari algoritma evolusi itu ada banyak, tetapi yang terkenal memang genetik algorithm. Karena apa? Ya karena tadi dia itu tidak hanya bisa melakukan optimasi, tapi bisa melakukan proses searching dan menghasilkan hasil learning yang juga bagus. Makanya disebut algoritma yang hampir bisa melakukan seluruh proses pada kecerdasan buatan. Tapi itu ada plus minusnya. Plusnya memang hampir semua proses dia bisa lakukan. Jadi misalkan ketika kita stuck di, misalnya ada permasalahan, kemudian kita stuck, ini bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahannya? Ya ujung-ujungnya bisa kita coba dengan genetik algorithm. Oh iya, pakai genetik algorithm saja untuk menyelesaikan masalah ini. Kita lihat dulu bagaimana algoritma datanya itu bekerja ketika kita berikan algoritma genetika. Tapi buruknya karena algoritmanya itu semuanya serba bisa, tentu kan hasil yang didapatkan juga tidak yang paling optimum dan yang paling baik ketika kita memodelkan dengan algoritma yang lebih spesifik tergantung dari masalahnya. Kira-kira itu. Makanya algoritma genetik itu kalau untuk penelitian-penelitian yang spesifik itu tidak disarankan karena memang hasilnya itu juga istilahnya apa ya, bagus iya, jelek juga bisa juga, jadi hasilnya itu di tengah-tengah.
Kemudian kita lihat genetic programming, ini bedanya apa dengan algoritma genetika secara umum. Karena kita sudah belajar algoritma genetika, jadi algoritma genetika tidak saya jelaskan lagi di optimasi. Jadi ini untuk yang mungkin ingin tahu nanti bedanya dengan genetic programming apa, nanti bisa dilihat lagi khusus untuk PPT yang genetic algorithm. Nah, untuk genetic programming, ini ide dasar dari genetic programming ini sebetulnya untuk lebih ke arah program komputer. Jadi bagaimana komputer bisa secara otomatis menghasilkan program komputer berdasarkan permasalahan yang diberikan. Bedanya dengan genetic algorithm, genetic programming dan evolutionary programming, GP dan EP, itu ketika kita mau mengolah datanya, itu menggunakan decision tree. Jadi kalau genetic algorithm kan tidak ya. Walaupun bisa sebetulnya mau dibuatkan decision tree-nya, tapi untuk GP dan EP ini memang wajib membentuk decision tree. Kita sudah belajar decision tree juga, jadi bagaimana caranya membentuk decision tree tidak akan saya jelaskan di genetic programming. Ini bagaimana sebenarnya cara kerjanya, itu yang akan saya jelaskan. GP juga cukup efektif dikombinasikan atau dihibridisasi dengan algoritma lain. Jadi ketika kita melakukan optimasi, genetic programming plus uncolony optimization, hasilnya bagaimana? Nah, itu biasanya cukup banyak dilakukan. Kemudian genetic programming plus simulated annealing, itu juga bisa dilakukan. Nah, bagaimana caranya? Sedangkan genetic programming dengan simulated annealing ini kan berbeda optimasi. Hybrid genetic programming ini kan lebih ke arah meta heuristic. Kemudian simulated annealing lebih ke local based optimization. Jadi biasanya kalau kita melakukan hybrid GP dan simulated annealing ini, simulated annealing ini akan fokus kepada formula fungsi objektifnya yang dioptimasi. Kemudian setelah ketemu fungsi objektif optimasi yang paling baik dari simulated annealing, baru kemudian dilakukan genetic programming. Jadi ini dulu sebagai local base optimization-nya, kemudian baru diterapkan GP setelahnya. Makanya ini disebut dengan hybrid. Jadi ada dua optimasi yang dilakukan dengan cara yang berbeda. Tapi kalau ini, misalkan yang GP dengan N-colony, ini kan sama-sama meta heuristic. GP kan yang ke arah evolutionary algorithm, kalau N-colony kan yang ke arah swarm optimization, swarm intelligence. Jadi kalau GP dan N-colony ini, karena meta heuristic, maka bisa digabung metodenya antara GP dengan N-colony. Jadi nanti algoritmanya itu biasanya dikombinasikan di awal. Bagaimana caranya membentuk fungsi objektif dan langkah-langkah algoritmanya untuk mengeksekusi model yang ingin dioptimasi. Bedanya begitu kalau dari segi bagaimana proses optimasinya itu dilakukan. Kemudian ini, karena tadi kita fokusnya itu kalau genetic programming, semua langkah-langkah yang dilakukan oleh genetic algorithm itu dilakukan, maka kalau misalkan kita punya tabel seperti ini ya, X1, X2, dan Y, maka kalau misalnya kita punya fungsi ini, fungsi nonlinear ini, 3x1, x2 dikurang x1 kuadrat plus 2x2 dikurang 8. Nah, ini bisa kita dapatkan solusi yang paling optimal dari fungsi ini. Itu bagaimana? Itu bisa kita coba dengan genetic programming salah satunya. Nah, kenapa genetic programming tadi saya sebutkan bersangkutan dengan decision tree atau DT, karena memang ketika kita mau memodelkan fungsi yang ingin dioptimasi, itu dengan menggunakan decision tree-nya. Nah, di sini ini sebetulnya ringkasan dari decision tree ya. Jadi node itu bagaimana cara membentuk decision tree-nya, kemudian kalau kita ada aritmetiknya, pre-order, in-order, dan post-order-nya bagaimana. Nah, ini kan sudah kita pelajari di matematika diskrit dan struktur data mungkin juga sudah ya, karena ada materi tree-nya, tapi seingat saya yang belajar pre-order, in-order, dan post-order ini kan di matematika diskrit ya, sudah diajarkan bagaimana dari tree itu membentuk
pre-order, in-order, dan post-ordernya. Kemudian, untuk langkah pertama pada genetic programming, itu tetap hampir sama seperti genetic algorithm. Kalau di genetic programming itu kita representasikan dulu kromosomnya dengan binary tree. Jadi caranya sama ya, ketika kita punya arithmetic ini kita bentuk dulu pre-order, in-order, dan post-ordernya, kemudian kita bentuk binary tree-nya. Kemudian kita lakukan inisialisasi dan evaluasi. Nah, untuk inisialisasi dan evaluasi, ini hampir sama seperti genetic algorithm. Jadi kita punya dua individu, kemudian kita namakan misalkan P1 dan P2. Nah, P1 ini decision tree-nya, kemudian P2 ini decision tree-nya. Ini kita sudah punya untuk setiap post order, in order, dan seterusnya ya, yang kita bentuk dari decision tree ini. Kemudian selanjutnya ini ya kita dapatkan ini dari hasil decision tree-nya, kita bentuk pre-order, in-order, dan post-order seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian kita hitung nilai fitness dari individunya. Individunya karena tadi kita punya dua, maka kita lakukan perhitungan nilai fitness-nya itu juga dari individu 1 atau P1 dan individu 2 atau P2. Nah, ini kan tadi, ini tabelnya kita tadi ya, X1, X2, dan Y. Ada 1, 2, 1, 2, 3, 12, dan seterusnya. Bagaimana caranya menghitung nilai fitness? Sebetulnya, kalau kita mau menghitung nilai fitness, itu rumusnya adalah 1 dibagi 1 plus berapa sih total dari individu yang ada di P1, berapa sih total dari individu yang ada di P2. Jadi ini kan sudah kita hitung totalnya berapa, nih 371, maka 1 per 1 plus totalnya 371, hasilnya ini. Jadi dari sini, dari nilai fitness ini, sebetulnya kan sudah kelihatan manakah individu P1 atau P2 yang memiliki nilai yang paling baik. Kan sudah terlihat sebetulnya. Nah, di sini rumusnya untuk mencari P1, untuk individu P1 itu, nih ya, YP1, Y kurang YP1. 1 dikurang 20, 12 dikurang 36, 5 dikurang 44, dan seterusnya. Begitu juga dengan YP2. 1 dikurang 7, 12 dikurang 8, 5 dikurang minus 7, 46 dikurang 10, dan seterusnya. Kemudian, ini karena itu ya absolut ya, jadi tidak ada nilai minusnya. Kita dapatkan total dan nilai fitness, kemudian kita lakukan crossover. Nah, crossover ini prinsipnya sama dengan bagaimana crossover di genetic algorithm dilakukan. Jadi kita punya P1 dan P2, kemudian kita lakukan crossover. Nah, crossover di sini misalkan kita punya P1, nodenya seperti ini, binary tree-nya seperti ini, kemudian P2, binary tree-nya seperti ini. Nah, di sini bisa kita membentuk individu baru dari parent dengan cara untuk P1 yang diambil ini. Kemudian untuk P2 yang diambil adalah ini. Nah, ininya dibuang. Maka ketika kita menggabungkan ini dengan ini, itu kan sudah menjadi individu baru, hasil dari crossover parent-nya. Nah, sebetulnya kan prinsip crossover di genetic algorithm itu kan juga sama ya. Kayak masih ingat yang ketika saya buatkan video kecil, ini, kemudian kita potong ini berpasangan dengan ini berpasangan dengan ini, kan genetic algorithm seperti itu. Nah, untuk genetic programming, itu sebetulnya prinsipnya kan juga sama seperti ini, tapi dibentuk ke dalam binary tree, decision tree.
Jadi bentukannya adalah tree, kemudian dari tree-nya itu nodenya dibuang, kemudian nodenya diganti, di-match dengan P1 dan P2-nya. Jadi terbentuk individu baru atau offspring baru. Kemudian mutasi. Nah, mutasi di genetik algorithm juga ada mutasi ya. Kemudian untuk genetic programming atau sebutannya itu istilah crossover, mutasi, kromosom, inisialisasi, dan seterusnya itu tadi, algoritma evolusi itu pada dasarnya prinsipnya itu sama. Jadi, untuk mutasi di sini juga hampir mirip seperti caranya genetik algorithm. Di sini setelah tadi kita crossover, kemudian kan kita melakukan mutasi terhadap induk dengan memilih satu node secara acak kalau di genetic programming. Jadi dari sini, ini ya, ini tadi, ini untuk P1, kemudian ininya dibuang ya, kemudian ditambahkan dengan P2 tadi, hasilnya seperti ini. Maka ini adalah hasil mutasi atau offspring dari parent P1 dan P2-nya. Juga tinggal digabungkan, hampir sama seperti crossover tadi. Nah, kemudian cara yang terakhir pada genetic programming adalah metode seleksi pada GP sama dengan yang digunakan pada GA. Artinya kalau sudah selesai kita melakukan pembuatan individu baru dari crossover dan mutasi, maka selanjutnya untuk seleksi kan kita bisa melakukan caranya itu sama seperti genetik algorithm atau GA. Jadi genetik algorithm kan setelah kita melakukan mutasi, kemudian diproses ya, diproses, diiterasi, sampai ditemukannya goal atau tujuan yang ingin kita ketahui. Misalkan dulu ketika kita mau membuat nama Ana menjadi putri, misalkan seperti itu. Nah, itu kan bisa kita lakukan proses iterasi sebanyak sampai ketemu dengan Ana menjadi putri, misalnya seperti itu. Nah, itu sama untuk langkah berikutnya. Kemudian untuk evolutionary programming, ini juga sebenarnya mirip-mirip dengan genetic programming dan genetic algorithm. Nah, untuk EP itu biasanya digunakan untuk optimasi yang mengarah kepada campuran. Karena di sini EP itu biasanya digunakan untuk menghasilkan program komputer yang prinsip kerjanya itu seperti ES. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah finite state machine. Mungkin pernah dengar ya, finite state machine. Nah, untuk finite state machine itu memang kan umumnya finite state machine ini ada di program komputer. Jadi memang ketika ingin membuat program komputer base-nya optimasi, itu bisa menggunakan evolutionary programming. Nah, di sini contohnya, kalau untuk EP di kehidupan sehari-hari, kalau kita ingin mencari komposisi campuran minuman terbaik berdasarkan penilaian testernya. Jadi misalkan kita ingin mungkin seperti mencari apa saja sih komposisi-komposisi minuman terbaik untuk menghasilkan nama minuman yang akan dijual ke pelanggan, mungkin seperti itu ya. Jadi seperti bartender juga mungkin ya. Banyak percobaan membuktikan kekuatan EP dalam pencarian solusi. Nah, di sini untuk EP pada dunia kesehatan itu untuk melatih ANN, Artificial Neural Network, untuk mendeteksi penyakit kanker. Jadi di sini ketika kita punya data, ANN akan digunakan untuk memodelkan, mengklasifikasi sampai ketemu hasil. Kemudian untuk kita optimasi, apakah sudah benar pendekatan dari ANN tadi untuk mendeteksi penyakit kanker, apakah misalkan hasilnya 1-0 ya, 1 kanker, 0 tidak kanker. Nah, itu sudah optimal, bisa kita lanjutkan proses ANN itu dengan evolutionary programming. Kemudian EP untuk penjadwalan, misalkan pada short term hydrothermal scheduling. Nah, untuk penjadwalan proyek, untuk penjadwalan perbaikan atau maintenance pada pembangkit listrik yang digabung dengan swarm intelligence yaitu PSO, Particle Swarm Optimization.
Nah, contoh untuk EP itu juga hampir sama sebetulnya dengan GP tadi ya. Di sini contohnya bank mau memberikan pinjaman terhadap si pengajuan kredit tadi, si kreditur ya, kreditur dan debitur. Nah, di sini kita punya variabel aset, kinerja, jaminan, dan keputusan. Jadi di sini kalau 0 artinya tidak diberikan pinjaman, kalau 1 artinya diberikan pinjaman. Nah, di sini kita punya dulu ya, ini inisialisasi data kita sudah ada, kemudian bank memutuskan untuk membangun sistem yang bisa secara otomatis memberikan keputusan penerimaan. Bagaimana caranya EP menangani permasalahan tersebut? Hampir sama seperti GP sebetulnya. Jadi untuk EP dan GP ini memang dibuatkan decision tree untuk proses mulai dari inisialisasi kromosom sampai dengan mutasi. Jadi di sini contohnya dari tabel tadi itu kita buatkan dulu decision tree. Ini saya anggapannya sudah bisa semua membuat decision tree dari tabel. Sudah saya jelaskan ya walaupun seingat saya memang tidak ketemu langsung, saya sediakan videonya, video perkuliahan ya di decision tree. Jadi bagaimana caranya untuk membuat cabang pohon dari aset, ini kinerja, ini kecil satu, kemudian ini ditolak diterima, itu kan sudah saya jelaskan. Jadi di sini ini sudah bentuk dari bagaimana dari tabel ini dibentuk menjadi decision tree. Nah, setelah ketemu ini, kemudian kita muncul permasalahan baru. Bagaimana menghasilkan pohon keputusan seperti ini berdasarkan data historis keputusan kredit usaha. Jadi, ketika decision tree-nya dijalankan, itu bisa ketemu langsung apakah kredit akan diberikan oleh bank atau tidak. Nah, juga sama caranya representasi kromosom dalam bentuk binary tree, decision tree. Kemudian yang kedua inisialisasi dan evaluasi. Ini ya. Yang kita bangkitkan kali ini bukan dalam bentuk post order, in order, pre-order lagi, tapi dari tabel yang tadi, data tadi. Jadi di sini kita buatkan untuk individu 1 atau P1-nya itu kita punya kinerja dan jaminan. Nah, di sini untuk kinerja, tadi kan sudah ada ya di tabel tadi, kita bisa misalkan kurang dari 7, ini, kinerja aset besar sama dengan 7, ini kinerja besar 7, asetnya itu bagaimana, ditolak atau diterima, dan seterusnya. Kemudian untuk individu 2, yang menjadi root-nya adalah jaminan. Jadi di sini jelas ya berbeda, ini individu 1, ini individu 2. Individu 1 root-nya adalah kinerja, individu 2 root-nya adalah jaminan. Tetapi untuk cabangnya itu tetap aset yang dilihat. Jadi bagaimanakah kinerja dari misalnya yang mengajukan pinjaman, asetnya bagaimana? Kemudian jaminan dari yang mau meminjam tadi itu bagaimana? Kalau kita lihat dari aset. Nah, di sini jaminan asetnya 0, bagaimana ditolak, diterima, jaminan punya aset, mungkin asetnya mungkin rumah atau kendaraan mewah dan sebagainya. Nah, itu bagaimana? Jadi dibuatkan ke dalam bentuk binary tree-nya. Kemudian setelah kita buatkan ini binary tree untuk individu 1 dan individu 2, sama seperti gambar di slide sebelumnya, kita buat tabel untuk mengevaluasi. Caranya juga kita hitung nilai fitness-nya. Nah, untuk menghitung nilai fitness, tadi kan sudah untuk data yang di genetic programming tadi kan sudah tahu ya 1/1 ditambah total datanya bagaimana. Nah, karena ini, itu kan intinya adalah kita ingin memberikan apakah akan dipinjamkan modal atau uang atau tidak. Maka ini tadi kan tabel asli kita. Nah, ini adalah P1 untuk individu ini, kemudian P2 untuk ini. Jadi kita menilai berdasarkan individunya dulu untuk step yang inisialisasi dan evaluasi. Nah, di sini kalau kita lihat, kalau misalnya asetnya 1,5, kinerjanya 6, jaminannya 0. Maka bagaimana keputusan prediksi berdasarkan P1
Nah, keputusan prediksi berdasarkan P1 adalah 1. Ya. Tetapi kalau kita lihat keputusan prediksinya 1, skornya ini kan keputusannya itu kan 0. 0. Ya. Untuk skor ini kita ambil dari KE atau keputusan. Nah, ini keputusan prediksi yang kita tahu setelah kita membentuk binary tree-nya. Nah, kita lihat di sini keputusan prediksinya dari semua case, nomor 1 sampai nomor 6, itu kan 1, 1, 1, 1, 1, 0. Kemudian untuk skor, ini plug dari sini, ya, untuk skor ini juga sama, plug dari sini. Nah, kita lihat dulu, setelah kita bandingkan, ya, kita bandingkan keputusan prediksi yang ini, 1, kita ambil dulu ya, ini skor yang mengikuti keputusan. Nah, kita lihat di sini, setelah kita tahu untuk skor yang terakhir itu harusnya kan 1. Nah, di sini kita lihat keputusan prediksi untuk 0,8, 8, dan 1, itu kan keputusannya 1, tapi keputusan prediksinya itu 0. Maka skornya di sini berubah menjadi 0. Karena prediksinya bilang tidak usah diberikan pinjaman. Maka skor akhirnya, skor yang dikeluarkan dari perusahaan itu juga ikutan 0. Kemudian, kalau kita hitung skornya ini, yang angka satunya kan ada 3, maka nilai fitness-nya juga 3. Jadi di sini perhitungan nilai fitness tidak lagi berdasarkan total data 1/1 ditambah total keseluruhan, tapi dari skor yang diterima pinjamannya, kira-kira begitu, maka nilainya 3. Kemudian untuk prediksi ini juga sama, awalnya kita gunakan ini skornya. Kemudian kita lihat 1,5 asetnya, kemudian kinerjanya 6, jaminannya 0. Maka bagaimana hasil dari decision tree-nya ini? Kemudian hasilnya bagaimana? Di sini misalkan untuk yang nomor 1 itu hasilnya 1, kemudian skornya 0, kemudian yang 0, skornya 1, dan seterusnya. Nah, untuk perhitungan skor, ini juga sudah satu paket dengan decision tree-nya. Jadi, di PPT-nya decision tree itu juga sudah saya jelaskan bagaimana caranya membaca hasil dari decision tree untuk mengubahnya menjadi keputusan prediksi. Seperti yang saya contohkan itu, ketika cuacanya bagus, main bulu tangkis atau main raket. Atau ketika cuacanya hujan, tidak bermain bulu tangkis atau tidak berolahraga. Itu ya, saya berikan contohnya waktu itu. Jadi sudah ada juga saya berikan materinya, jadi di sini intinya juga sama. Jadi ketika kita sudah punya individu 1 dan individu 2, karena di sini kita menggunakan decision tree, pengambilan keputusan prediksi dan skor itu juga berdasarkan bagaimana caranya decision tree itu bekerja. Jadi di sini bedanya dengan genetic algorithm, kalau genetic algorithm kan tidak ada proses untuk membuat decision tree. Sedangkan untuk EP dan GP itu membuat decision tree dulu. Jadi di situ bedanya. Kemudian untuk crossover, mutasi, dan seleksi ini juga hampir sama. Jadi tadi ketika kita sudah selesai menghitung keputusan prediksi dan skor dari decision tree-nya, individu 1 dan individu 2 ini kita crossover, kita mutasi, dan kemudian kita masukkan ke proses seleksi untuk mendapatkan hasil yang paling optimal, apakah dipinjamkan atau tidak kreditnya dari banknya. Jadi di sini juga hampir sama seperti genetic programming tadi. Jadi dari jaminan, kemudian aset-aset, kita punya jaminan aset-aset, hasilnya 01, 01, kemudian kita lihat dari sini tadi aset-aset, aset-aset, nah kemudian kita ambil salah satu dari P1, salah satu dari P2, kemudian kita gabungkan. Itulah yang menjadi individu baru untuk kita lakukan seleksi. Nah, kemudian begitu juga dengan mutasi. Kalau mutasi di sini, karena pada link terdapat angka yang menunjukkan batasan sebuah variabel, maka harus ditambahkan mekanisme mutasi yang digunakan hanya untuk mengubah nilai angka sebagai berikut. Jadi di sini, ini adalah hasil dari
mutasinya. Kemudian proses seleksi dijalankan ya setelah ketemu mutasinya dalam bentuk decision tree, kemudian dijalankan proses seleksi sama seperti genetic algorithm. Jadi secara garis besar EP dan GP ini mirip. Hanya saja bedanya tergantung studi kasusnya ya. Ketika studi kasusnya seperti di GP tadi, perhitungan fitness-nya kan dari total data. Tapi kalau ini juga dari total data, tapi manakah yang bernilai 1 dan 0. Kemudian untuk minggu depan, kita lanjutkan ke optimasi part 2 yang swarm intelligence, yaitu yang PSO, N-colony, dan B-colony. Nah, untuk ini mungkin karena saya sudah di sini juga ya optimisasi di swarm intelligence, mungkin minggu depan setelah saya sampaikan teorinya akan saya tambahkan beberapa contoh ketika saya menggunakan algoritma swarm intelligence ini untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi besok bisa kita lihat bagaimana PSO yang saya gunakan PSO, kemudian simulated annealing sebetulnya. Tapi karena simulated annealing tidak kita jelaskan, mungkin kita ambil saja bagian PSO-nya. Jadi besok kita bisa lihat case study real dari perusahaan, bagaimana cara kita melakukan optimasi dengan simulated annealing dan PSO. Cuma lebih ke PSO-nya mungkin ya, karena kita tidak belajar untuk simulated annealing. Kira-kira begitu untuk minggu ini karena pengantar ya, dan mengulangi kembali genetic algorithm dan gabungannya dengan decision tree. Jadi kalau mungkin sudah lupa-lupa sedikit atau decision tree-nya belum sempat melihat waktu itu karena memang asinkronus ya, kalau tidak salah mungkin tanggal merah ya, kalau tidak salah seingat saya. Nah, itu diberikan asinkronus materinya. Jadi itu intinya tetap sama ya, apa saja step-step yang dilakukan oleh genetic programming dan evolutionary programming, itu sama seperti apa yang dilakukan oleh genetic algorithm. Tapi untuk EP dan GP itu dalam proses pembentukan kromosom dan inisialisasi serta crossover dan mutasinya itu ada unsur binary tree dari decision tree yang kita lakukan. Jadi tidak hanya membagi datanya dibagi menjadi dua, ada dua ya cara untuk crossover dan mutasi yang sudah saya jelaskan di genetic algorithm, dipindahkan atau dipolakan. Jadi ketika mau ngambil data pertama dan ketiga, di individu kedua juga kita ambil data pertama dan ketiga, kemudian kita crossover-kan. Itu kan juga bisa ya caranya. Sudah saya buatkan video ilustrasi untuk bagaimana membentuk individu baru dari genetic algorithm. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pengantar optimasi hari ini. Karena kita fokus dulu ke algoritma evolusi. Untuk minggu depan, optimasi terakhir akan kita bahas bukan simulated annealing, swarm intelligence, PSO, N-colony, B-colony, firefly, dan Fruitly algorithm, kalau saya tidak salah. Jadi itu untuk hari ini. Untuk final project-nya, silahkan dilanjutkan untuk minggu ini. Targetnya minggu ini apa ya? Saya jadi lupa. Sebentar, saya buka. Nah, visualisasi dataset dengan library Matplotlib. Jadi silahkan di-explore dengan Python-nya, apa saja yang kira-kira butuh ditampilkan dari dataset tersebut. Bebas ya, Matplotlib-nya bebas, mau menampilkan dengan dan fungsi apa. Misalkan mau mendeteksi noise-nya, atau tidak ada noise, atau mau menggambarkan dalam bentuk jenis-jenis grafik yang sudah kalian pelajari di data dan pustaka, ya mau pakai box plot, mau pakai grafik-grafik yang lain itu juga diperbolehkan. Jadi silahkan
visualisasikan datasetnya dengan Matplotlib. Kemudian hasil screenshotan Matplotlib-nya itu bisa ditampilkan di laporan untuk minggu ini. Kira-kira itu untuk minggu ini. Oke, jangan lupa absen ya untuk yang belum absen. Sudah saya benerin absennya karena tadi memang ternyata belum diaktifkan oleh Mas Ahmad. Oke, sebelum saya akhiri ada pertanyaan dulu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sebentar. Oh, ada. Apakah boleh menggunakan Matplotlib? Bagaimana jika menggunakan library lain seperti Seaborn? Oke, boleh ya, boleh. Yang penting, intinya adalah bagaimana visualisasi data tersebut, modelnya bagaimana sebelum dilakukan pemrosesan dengan algoritma yang sudah di-assign ke masing-masing dataset. Boleh, kalau mau pakai Seaborn boleh, pakai Matplotlib boleh, silakan. Yang penting ada hasil untuk bagaimana sih keadaan saat ini untuk datasetnya. Bebas ya, bisa didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Mungkin ada yang pakai Seaborn, ada yang pakai Matplotlib, nyoba-nyobanya, itu juga boleh. Bisa kan ya kerja bareng pakai Google Colab atau mungkin saya tidak tahu di STMM sudah ada server atau belum. Kalau sudah ada server kan bisa dikerjakan bareng-bareng ya di server Anacondanya. Cuma kalau belum ya pakai Google Colab saja untuk bekerja bersamanya. Nah, kira-kira itu ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh Asar. Tadi Asar yang nanya ya di chat. Terima kasih, Bu. Oke, kalau tidak ada, silahkan dilanjutkan diskusi untuk panel project-nya. Nanti untuk presentasi akhir, nanti saja ya, list siapa yang presentasi duluan nanti akan saya diskusikan dulu dengan Bu Dini, baiknya disatukan RK1 dan RK2 atau terpisah di Labcom atau di ruang kelas. Kira-kira itu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan untuk Swarm Intelligence optimasi yang terakhir. Saya akhiri kelasnya untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.